Selamat pagi. Sehat semuanya, Nak? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Yang tidak masuk adalah Haji, terus satu orang aja. Kenapa? Sakit izin? Sakit. Yang lain sehat semua ya? Oke. Bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Ento minta tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa agar nanti kita belajarnya diberikan kelancaran, kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas pimpin untuk berdoa. Oke, Pak Wianto akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita kemarin yang belum selesai. Ada yang ingat kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Kamu diajak apa kemarin? Mengukur. Oke, kamu sudah diajak belajar materi tentang pengukuran. Nah, untuk mengukur kita butuh apa, Nak? Butuh apa? Apakah hanya meteran? Tidak. Yang kita butuhkan adalah kalau mau mengukur suhu badan, berarti kita butuh apa? Termometer. Kalau mau mengukur tinggi badan, meteran. Kalau mau mengukur berat badan, timbangan. Berarti timbangan, meteran, termometer itu dinamakan dengan loh, kok pengukuran? Alat ukur. Berarti ketika kita mau melakukan pengukuran, maka kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Jangan ngukur tinggi badan, kamu ngambilnya termometer, ya nggak sesuai. Maka ketika kita ingin melakukan pengukuran, kita harus mengambil atau menggunakan alat ukur yang sesuai. Kemarin kan sudah Pak Ito jelaskan, kalau mau ngukur panjang, alatnya macam-macam. Kamu bisa gunakan ini. Apa ini namanya? Masa ini mistar? Meteran. Kalau ini? Meteran juga, tapi dia bentuknya row, panjang. Kalau yang Pak Yanto pegang sebelah kanan ini, meteran ini dia hanya mampu mengukur sampai 3 meter. Kalau yang ini, roll meter, ini sampai 50 meter. Kalau kita ngukur benda yang kecil atau yang pendek, maka kamu bisa gunakan alat ukur seperti ini, pegaris. Kemarin sudah tuh diajari cara membaca skala alat ukur, membaca skala pada penggaris, sudah. Kemudian membaca skala pada neraca, ini juga sudah. Masih ingat nggak? Kemudian cara membaca skala pada timbangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah timbangan badan atau timbangannya ini timbangan yang biasa dipakai oleh pedagang ini ya. Kemarin kan kita sudah bahas ini, Rek. Lah ini toh, kan kamu sering lihat ini ya. Nah, ada yang versi seperti ini analog, biasanya digunakan oleh pedagang di pasar. Ada yang versi digital. Sekarang yang sering digunakan adalah yang versi digital seperti ini, Rek. Nah, ini kemarin kan sudah. Ini tinggal baca aja skalanya. Nah, ini sudah. Nah, hari ini Pak Wianto akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama adalah melalui kegiatan praktikum, murid mampu membaca skala pada alat ukur sederhana.
Untuk SMP yang sederhana, yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah meteran, timbangan, stopwatch. Ini sudah kita lakukan kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada tujuan pembelajaran yang kedua. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Coba dibaca. Melalui kegiatan praktikum berkelompok, murid mampu menerapkan pengukuran sederhana. Pengukuran sederhana yang dimaksud adalah panjang masa waktu dalam situasi kehidupan sehari-hari. Berarti nanti di pembelajaran kita, kamu diajak ngapain, nak? Lihat tujuan pembelajaran seperti itu. Diajak mengukur sendiri-sendiri apa berkelompok? Berkelompok. Kemarin Pak Ito juga sudah bagi kalian menjadi kelompok. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, Pak Wianto akan bagi kalian ke dalam tema pengukuran yang hari ini akan kita lakukan. Kemarin sudah dibagi juga temanya. Coba kelompok 1, angkat tangan. Temanya apa? Menghitung kecepatan pelari. Kelompok 2, temanya apa? Menghitung berat badan ideal. Kelompok 3, apa? Biaya keramik Menghitung biaya keramik dinding kelas. Kemudian kelompok 4, apa temanya? Mengukur kecepatan lari. Kelompok 5, mana kelompok 5? Apa temanya? Menentukan berat badan ideal. Kelompok 6, apa temanya? Menghitung keramik dinding kelas. Kemudian kelompok 7, menentukan berat badan ideal. Nah, anak-anak, sebelum kita praktek, sudahkah disiapkan alatnya? Sudah lengkap bawa alatnya semuanya? Sudah dibaca di rumah buku petunjuknya? Petunjuk melakukan percobaannya? Pak itu tadi malam kan sudah share ya, petunjuk untuk melakukan praktikum yang akan kita kerjakan hari ini. Ada kesulitan di situ, nak? Tidak ada? Bisa dipahami langkahnya? Coba Pak Ito ingin tahu. Yang menghitung biaya keramik dinding kelas, apa yang harus dilakukan nanti? menghitung sisi-sisi dinding dulu. Sisi-sisi dinding dulu dihitung. Apanya yang dihitung? Dihitung apa diukur? Diukur. Apanya yang diukur? Lebar. Panjangnya sama lebarnya. Pakai apa ngukurnya? Meteran. Oke, dihitung semua sisi ya. Nanti dijumlahkan, dihitung berapa jumlah keramik yang dibutuhkan. Oke. Kemudian yang kelompok berat badan ideal, apa yang harus dilakukan? Menimbang berat badan, kemudian mengukur tinggi badan, kemudian diapakan kalau sudah dapat tinggi badan sama berat badan? Dihitung. Apanya yang dihitung? BMI-nya. Lalu kalau sudah ketemu, dibandingkan dengan kriteria berat badan ideal. Apakah sesuai hasilmu tadi dia kategorinya obesitas, normal, ataukah kekurangan berat badan. Di LKPD-nya kan sudah Pak Ento berikan di situ ya. Ada kriteria berat badan ideal. Ada yang masih bingung nanti yang berat badan ideal ini untuk melakukan pengukuran? Paham? Ya, nanti sambil jalan kalau ada kesulitan kamu boleh tanya ke Pak Wianto. Kemudian yang terakhir, yang menghitung kelajuan pelari. Apa yang dilakukan? Ya, diukur dulu panjang lintasannya. Nanti kita ngukurnya di mana? Di lapangan basket. Berarti diukur berapa panjang lapangan basket, lebarnya berapa, nanti dihitung kelilingnya. Di LKPD disuruh lari berapa kali? 2 kali. Berarti jangan lupa kelilingnya nanti supaya ketemu jarak lari harus dikalikan dengan 2. Jangan lupa. Satuannya juga harus dalam meter. Lalu setelah itu apa yang dilakukan?
Apa? Menghitung kecepatan pelari. Sebelum dihitung kecepatan pelari, habis jaraknya diukur, apa yang dilakukan? Waktunya diukur. Gimana cara mengukurnya? Menggunakan stopwatch. Stopwatchnya kamu pakai stopwatch yang analog apa yang digital? Oh, di HP ya. Bawa semuanya? Bawa. Oke. Paham kira-kira? Paham. Kalau sudah paham, ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Nah, temanya tadi sudah ada 3, sudah kita bagi sesuai dengan pembagian kelompok kemarin. Kemudian ini durasi waktu yang perlu diperhatikan. Untuk pengantar praktek yang Pak Ito jelaskan ini tadi, alokasi waktunya 10 menit. Kemudian kamu melakukan praktek berkelompok, diberikan waktu 20 menit. Tidak boleh lebih. Ya. Usahakan tertib ya. Nah, nanti selesai ngukur kembali ke sini. Kemudian pembahasan hasil praktek 10 menit diskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok saya beri lembar kerja seperti ini, hasil pengukurannya ditulis di sini. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok, kelas, kemudian tema keberapa yang kamu lakukan praktek pengukurannya. Ini langsung Pak Ento bagi. Ya, ini nanti pembahasannya adalah 10 menit. Pak Ento gunakan kalender yang sudah tidak terpakai ya. Ini kita gunakan untuk membuat laporan. Oke, boleh diwarna kalau punya spidol, nanti pinjam ke Pak Yanto. Kemudian perhatikan, kalau sudah selesai praktek, yang ukur di lab, yang ukur di lapangan, yang ukur di dinding kelas, kembali ke sini. Ya, jangan lebih dari 20 menit, kemudian ditulis laporannya di sini. Ya, hasil perhitunganmu, cara menghitungnya ditulis di sini. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita lakukan presentasi kelompok. Presentasi kelompoknya menggunakan teknik window shopping. Nanti ditempel kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nanti masing-masing kelompok memilih 2 orang sebagai penjual yang menjelaskan kepada kelompok lain yang datang. Kemudian 2 orang lagi atau sisanya bertugas sebagai pembeli. Berarti dia bertanya, memberikan masukan. Kemudian nanti kalau sudah muter semuanya, yang tadinya bertugas sebagai penjual datang ke temennya, ke kelompoknya sendiri. Apa yang kamu dapatkan, sampaikan kepada anggota kelompokmu. Bisa dipahami nak? Gak usah berebut, aku penjualnya, aku pembeli nih. Silakan dikomunikasikan dengan baik. Paham ya? Nah, ini nanti masing-masing kelompok diberikan alokasi waktu 5 menit. Presentasi 5 menit habis, puter 5 menit habis, puter sampai butuh waktu 35 menit. Terakhir, 5 menit terakhir kita gunakan untuk refleksi. Di LKPD yang kalian terima, di halaman bawah ini ada refleksi 5 pertanyaan. Dijawab, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti terakhir 5 menit kita gunakan untuk refleksi. Pak Wianto undi secara acak. Siapa yang nanti kebagian refleksi nomor 1, siapa yang kebagian refleksi nomor 2. Satu kelompok diwakili oleh 1 orang untuk berefleksi. Paham nak? Paham. Ada pertanyaan ini kira-kira? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, sebelum praktek ini Pak Ento sampaikan rubrik penilaiannya. Ada berapa aspek ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aspek yang dinilai. 1, kerjasama kelompok. Jadi semua anggota kelompok wajib terlibat. Nanti kamu dapat skor 4, 3, 2, 1. Ini indikatornya. Anggota bekerja sama dan berbagi peran saat melakukan pengukuran.
Sing ngukur mek wong siji, apa semua terlibat? Kalau semua terlibat, poinnya adalah 4. Kemudian yang kedua, keterampilan menggunakan alat ukur. Betul nggak kamu menggunakan alat ukurnya? Bisa nggak kamu membaca alat ukurnya? Kalau bisa dan tepat, maka skornya adalah 4. Kemudian yang kedua, ketepatan pengukuran dan penghitungan. Berarti pada saat kamu menghitung, betul nggak? Kalau betul, maka poinnya 4. Kemudian penerapan dalam situasi kehidupan sehari-hari, skornya kalau maksimum adalah 4. Dan terakhir adalah komunikasi dan presentasi. Ketika kamu presentasi di Windows Shopping tadi, bagaimana kamu menjelaskan? Apakah kamu menjelaskan dengan baik? Isinya juga sesuai. Kalau cara menjelaskannya baik, isinya juga sesuai, maka poinnya 4. Bisa dipahami, nah? Oke, kalau bisa dipahami, sebelum kita melakukan praktek, coba silakan berdiri dulu. Kita latihan fokus dulu. Ayo, berdiri dulu. Oke. Kalau Pak Ento bilang fokus, nanti diikuti fokus gitu ya. Ayo, fokus. Nah, nanti kalau Pak Ento bilang tepuk 1, berarti kanan dulu. 1. Tepuk 2, berarti kanan sama kiri. Kalau tepuk 3, kanan, kiri, atas. Kalau 4, kanan 2, kiri 2. Kalau 5, kanan 2, kiri 2, atas 2. Kalau 6, kanan 2, kiri 2, atas 2. Ingat? Ya, melatih konsentrasi. Konsentrasi. Ayo, tidak ada yang aktivitas lain. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, plus untuk kita semuanya. Oke, LKPD-nya sudah pegang semuanya? Ada yang kurang? Kalau yang kurang bisa ambil satu kelompok dapat 2 LKPD supaya semuanya bisa baca. Ini berapa LKPD-nya? Belum dapat. Kamu kelompok? 5. Apa temanya? Berat badan ideal. Oke. Ini kelompok berat badan ideal. Terus siapa lagi? Kurang 1. Yang berat badan ideal. Satu kelompok 2 LKPD ya Reo. Nanti supaya saling baca. Ini berapa LKPD-nya? Kurang 1. Tema? Tema berapa? Tema 2. Menghitung keramik. Nah, ini kecepatan pelari. Ini berat badan ideal, kurang 1. Ini apa temanya? Tema 1. Keramik. Ini tema 1. Ini terus keramik. Ini tema 3. Kurang 1. Oke. Kemudian ini tema kecepatan pelari. Belum dapat LKPD sama sekali. Kurang deh. Nah ini. Nah ini. Yes, 2. Oke, sudah pegang LKPD semuanya? Kalau sudah Pak Wento timer. Sekarang pukul 9.50. Tadi untuk melakukan praktek butuh waktu berapa, Rek? 20 ya? 20. Berarti nanti harus selesai pukul. Sekarang 09.50. Berarti ditambah 20 menit. Berarti sampai pukul 10 lebih 10. Oke, kalau sudah hitungan ketiga kalian bisa mulai untuk melakukan praktek. Nanti selesai langsung ke sini. Jangan dihabiskan 20. Sisanya bisa digunakan untuk yang lain. Oke, silakan melakukan praktek sesuai dengan temanya masing-masing. Bisa? Jangan lupa dicatat, Rek. Ya, sementara tulis di buku dulu, nanti disalin di lembar kerjanya. Sudah diukur? Berapa itu? 38,5. Satuannya apa?
Satunya kaki. Kg, apa kg rek? Kilogram. Kilogram, wes, bagus. Tulis, tingginya tadi berapa? 105. Ya, 155. Oke, kalau sudah 155 apa? cm. cm, centimeter, harus diubah menjadi meter. Ayo, diubah, dikonversi. Hah? Boleh, silakan. 154 ya. Yang jangan lupa dicatat, Rek. Ya, sementara tulis di buku dulu, nanti disalin di lembar kerjanya. Sudah diukur? Berapa itu? 38,5. Satuannya apa? Satunya kaki. Kg, apa kg? Kilogram. Baik. Boleh. Tingginya tadi berapa? 105. Ya, 155. Oke, kalau sudah 155 apa? cm. cm, centimeter, harus diubah menjadi meter. Ayo, coba dikonversi. Dibantu teman yang ukur, dilihat apakah temanku membaca skalanya sudah betul. Bisa ini? Jangan lupa toiletnya sambil mengamati kalian bekerja sama dalam kelompok. Ini 3, nah ada yang masuk? Apa? Oh, berbeda. Sakit itu ya. Oh. Nanti siapa yang jadi penjual? Kamu sama berdua. Yang penjual itu yang diem. Oh, yang keliling berarti pembeli. Nah, yang keliling pembeli ya. Kilo 154 ya. Yang jangan lupa dicatat, Rek. Ya, sementara tulis di buku dulu, nanti disalin di lembar kerjanya. Sudah diukur? Berapa itu? 38,5. Satuannya apa? Satunya kaki. Kg, apa kg? Kilogram. Baik. Boleh. Tingginya tadi berapa? 105. Ya, 155. Oke, kalau sudah 155 apa? cm. cm, centimeter, harus diubah menjadi meter. Ayo, coba dikonversi. Tulis ya. 156 apa? Satuan jangan lupa ya. Ya, satuannya ditulis. Terus nama temanmu yang diukur tingginya. Nanti dihitung berapa. Boleh, tapi dikasih nomor absen. Ayo nah, dibantu dicatat supaya nggak lupa ya nomornya.
Waktu pengukurannya sampai pukul 10 lebih 10. Masih ada waktu 9 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi kelompok, pembahasan sama menyalin dalam kertas kerjanya ya nak ya. Ya. Ini dua kelompok ini sudah selesai ngukurnya. Ngukurnya sudah tapi tinggal pembahasan ya, sip. Ini 3 nak, ada yang nak masuk? Iya. Siapa? Oh, Alfreda, yang sakit itu ya? Gak apa-apa wes. Nanti siapa yang jadi penjual? Jual saya. Kamu sama berdua. Yang penjual itu yang diem. Ini yang keliling Pak. Oh, yang keliling berarti pembeli. Nah, yang keliling pembeli ya. Sudah dipilih siapa yang jadi penjual? Sudah. Nah, pembelinya sudah? Oke. Jangan lupa yang pembeli keliling bawa catatan, bawa ringkasan. Nanti di-share ke temennya. Ilmunya dibagi ke temennya. Sudah ditentukan siapa penjual, siapa pembeli? Sudah. Ini sudah ditentukan penjual sama pembeli? Sudah. Ayo, siapa yang belum selesai segera diselesaikan. Waktunya sampai pembahasan adalah 10.20. Sekarang 10.12. Tersisa waktu 8 menit. Habis itu nanti langsung hasil pengukurannya ditempel di dinding. Persiapan untuk presentasi. Disiapkan siapa yang bertugas sebagai penjual dan siapa yang bertugas sebagai pembeli ya. Ayo segera ditulis hasilnya di kertas. Kelompok berapa ini? 7. Ini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 di sini. Ini apa? Berat badan ideal. Apa kesimpulan kategorinya? Azril mempunyai berat badan kurus sedang. Oke. Berapa BMI-nya? 38,5. Hasil BMI-nya berapa? 16,04. Dilihat di tabel tadi ya? Ya Pak. Oke. Tulis. Ayo yang sudah lagi. Kelompok 5 sudah. Kelompok 7 sudah. Waktunya kurang 4 menit nak. 4 menit harus selesai ditempel. Ayo kelompok yang belum 2 menit lagi. Kelompok berapa ini? 3. Oh 2. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Ayo kelompok 2 mana? Sudah? Hari ini kita akan lanjutkan untuk presentasi. Nah, presentasinya nanti menggunakan teknik window shopping. 2 orang bertugas sebagai penjual, 2 orang bertugas sebagai pembeli. Yang penjual tugasnya adalah menjelaskan. Diperhatikan supaya ngerti. Tugasnya adalah menjelaskan apa yang kamu ukur tadi, bagaimana cara mengukurnya, kemudian kalau ada hitungan, bagaimana cara menghitungnya, dan terakhir apa kesimpulannya. Sampaikan ke temanmu yang datang sebagai pembeli. Pembeli bertugas untuk memberikan saran, memberikan masukan. Kalau ada yang tidak paham, pembeli diperbolehkan untuk bertanya. Dan penjualnya wajib untuk memberikan penjelasan.
dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian pembelinya nanti memberikan penilaian kepada teman yang ada kamu kunjungi tadi di karyanya, beri tanda bintang. Kalau baik sekali, beri bintangnya 4. Kalau cukup baik, beri 3. Ya, kalau kurang baik, beri 2. Kalau kurang baik, sangat kurang baik, beri 1. Paham, Rek? Bintangnya ada berapa tadi? 4. Boleh 4 kalau sangat baik, kalau baik 3, kalau kurang 2, kalau sangat kurang 1. Paham ya? Nah, kemudian yang bertugas sebagai pembeli jangan lupa membuat catatan ringkasan, karena nanti kamu bertugas memberikan presentasi kepada temanmu yang tadinya dia bertugas sebagai penjual karena dia tidak keliling. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa sekarang silakan penjual dari kelompok 1 menempati karyanya di kelompok 1, kelompok 2 menempati kelompok 2. Oke, sudah siap semuanya? Penjual dan pembeli sudah siap pada posisinya? Sudah? Belum mulai, belum mulai. Hitungan ketiga dimulai. Ayo, 1, 2, 3, silakan mulai. Pak Wianto timer. Menempati tempatnya masing-masing. Penjualnya saja. Diceritakan ke temennya, ya. Dipresentasikan. Ada temanmu? Satu menit lagi. Persiapan kembali ke kelompoknya sendiri, presentasi di kelompoknya sendiri. Ayo dipresentasikan hasil kelilingnya tadi. Kamu sudah kembali ke kelompokmu sendiri? Sudah, oke. Ceritakan hasil yang kamu keliling tadi. Kamu belajar tentang apa? Mana anggota kelompokmu? Mana anggota kelompokmu yang lain? Loh, kenapa kok ke situ? Sini. Kamu kelompok sini. Siapa yang tadi berkeliling? Ya, kamu presentasi ke temanmu yang tidak keliling. Ceritakan apa yang kamu pelajari tadi. Ya. Jadi apa yang dipelajari tadi, keliling dari kelompok lain, diceritakan ke temennya, ya. Dipresentasikan. Ini mana temanmu, anggota kelompokmu? Kenapa kamu di situ? Oke. Kalau sudah, kembali ke tempat duduk, persiapan untuk refleksi.
Yang sudah presentasi dengan kelompok temannya sendiri, kembali ke tempat duduk, ke kelompoknya masing-masing. Persiapan untuk refleksi. Silakan dijawab 5 pertanyaan itu. Saya tutup internet. Kenapa? Iya, refleksinya 5 itu ya. Dijawab diskusi aja, dibalik. Oh, boleh. Nanti kita undi ya. Ya, satu kelompok dapat 1 pertanyaan saja ya. Tak undi. Oke, sebelum kita undi, barangkali ada yang mau berefleksi dengan cara menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa? Saya beri nilai. Siapa yang mau menjawab? Berdiri. Pertanyaannya adalah, apa hal paling penting yang kamu pelajari dari kegiatan pengukuran hari ini? Apa menurut kamu? Silakan sampaikan, saya beri nilai. Sebelum diundi. Nanti kalau tidak ada yang mau berefleksi ya terpaksa kita undi ya. Belajar latihan untuk belajar bermakna. Oke, bagus. Kamu, berdiri, Raka. Nah, ya, situ. Boleh di sini enggak apa-apa, berdiri. Satu soal apa? Ya, 1 soal aja. Apa hal paling penting yang kamu pelajari Ya. dari kegiatan pengukuran hari ini? Ya. Apa? Bisa lebih mengerti cara menghitung dan mengukur sesuatu atau benda. Oh, menghitung, mengukur sesuatu benda. Tadi kamu mengukur apa? Dinding kelas. Oh, dinding kelas. Apanya dinding kelas yang kamu ukur? Dinding panjang, Panjang. Sama apanya lagi? lebar. Oh, panjang sama lebar. Apa yang dicari setelah ketemu panjang sama lebar? Luasnya. Luasnya. Kenapa harus mengukur luasnya? Karena untuk menghitung pemasangan keramik. Oh, menghitung pemasangan keramik. Supaya bisa menghitung berapa. Kalau mau masang keramik itu supaya nggak belinya terlalu banyak atau belinya malah kurang, maka harus dihitung. Berarti ilmu yang kamu dapatkan tadi manfaat nggak dalam kehidupan? Manfaat. Salah satunya adalah ketika kamu mau bangun rumah atau bangun kelas, mau pasang keramik, maka supaya membeli keramiknya pas harus dilakukan pengukuran. Oke, terima kasih. Applause untuk Raka Galang. Ya. Berikutnya refleksi yang kedua. Bagaimana keterampilan mengukur panjang, masa, dan waktu dapat kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang berefleksi? Gimana caranya menerapkan? Siapa yang mau berefleksi? Bagaimana keterampilan mengukur panjang, masa, dan waktu dapat kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kamu ketemu permasalahan ya yang butuh pengukuran, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, bawakan alat ukur yang sesuai. Kemudian setelah bawakan alat ukur yang sesuai, apa yang kita lakukan? Ya, kita ukur sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat melakukan praktek pengukuran bersama kelompokmu? Kamu senengkah? Kamu tertantangkah? Atau kamu justru, waduh Pak, aku menderita Pak, aku nggak bisa ngukur Pak. Coba siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Oke, Ibnu, berdiri Ibnu. Perasaan Iya, langsung ngomong aja. perasaan saya senang. Yang keras ya, supaya temennya yang lain dengar. Perasaan saya senang. Kenapa kamu senang? Karena bisa mengukur tinggi berat badan seseorang dan mengukur tinggi badan seseorang. Oh, kamu tadi praktek ngukur apa? Mengukur damian Pak. Hah? Mengukur tinggi badan. Oh, tinggi badan. Terus setelah ukur tinggi badan, apalagi yang diukur? Berat badan. Berat badan. Setelah ketemu tinggi badan dan berat badan, untuk mencari apa sih?
untuk mencari BMI. BMI. Apa itu BMI? Atau body mass index. Body mass index. Digunakan untuk apa BMI itu? Untuk apa, Rek? di Menentukan apakah berat badan seseorang normal, normal, obesitas, ataukah justru kekurangan berat badan. Penting nggak ini untuk kita? Penting karena kita akan menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita ini kelebihan berat badan atau justru kekurangan berat badan. Yang baik adalah yang normal. Oke, aplaus untuk Ibnu. Oke, terima kasih. Nah, kita terus latihan setiap akhir pembelajaran untuk membuat refleksi supaya kita betul-betul paham apa yang kita pelajari terakhir. Setelah kegiatan ini, apakah kamu jadi lebih percaya diri dalam menggunakan alat ukur? Iya, kenapa? Oh iya, kamu kan sudah belajar pengukuran. Ya, sudah belajar pengukuran, sudah bisa membaca alat ukur, sudah bisa mempraktekkan. Artinya apa? Ketika nanti dalam kehidupan sehari-hari kamu ketemu dengan permasalahan terkait dengan pengukuran, kamu bisa menerapkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Oke, itu anak-anak, kasih aplaus untuk kita semuanya. Pelajaran hari ini. Ini adalah materi terakhir di bab 1, praktek pengukuran. Pertemuan berikutnya, persiapan kita untuk ulangan formatif. Dipelajari materinya, mulai dari metode ilmiah, besaran pokok dan besaran turunan, kemudian prosedur kerja di laboratorium, sampai dengan pengukuran. Ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa kembali. Ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selesai kita belajar di lab, kursi diletakkan di atas meja dalam keadaan rapi, tidak ada siapa yang tertinggal di kelas. Silakan kalian bisa kembali ke kelasnya masing-masing.